Shalom. Semua diberkati. Amin. Ada sukacita. Amin. Ya, saya juga diberkati. Lagu-lagunya luar biasa. Koawan tadi nyanyi terlalu besar kasih-Mu Bapa. Wah, kita nggak bisa menggambarkan besarnya kasih Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar. Kita juga nggak bisa menggambarkan kasih Tuhan dan besarnya Tuhan kita seperti apa. Satu-satunya rasul yang menggambarkan kasih Tuhan. Aku berdoa supaya kita semua dapat mengenal betapa panjang, betapa lebar, betapa dalam dan tingginya kasih Tuhan. Itu gambaran yang Paulus berikan. Tapi kita juga nggak bisa tahu kasih Tuhan kalau kita juga nggak pernah menikmati kasih Tuhan. Kalau kita nggak pernah mengalami kasih Tuhan seperti tadi itu di drama yang tadi. Drama yang tadi itu anak yang nggak pantas, nggak layak diterima, tapi waktu pulang ayahnya, bapaknya mengejar anaknya dan memeluknya. Walaupun anaknya itu mungkin bau kotoran. Saudara tahu dedek nggak? Dedek. Ternyata saya baru kali ini dengar dedek itu kalau di Tangerang itu makanan babi. Ternyata nih saya percaya ini orang Dengklok nih yang ngomong dedek. Jadi kita nih sama saya dan bawa ibu semua kayaknya satu rukun nih. Saya Cina Benteng. Ya jadi ya ginilah rada-rada gelap. Ya, tapi tetap dikasihi Tuhan. Ya, artinya Tuhan nggak melihat bagaimana keadaan kita. Dia tetap mengasihi kita apa adanya, bukan ada apanya. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan dong. Kalau kita melihat drama yang tadi, untuk mendapatkan kasih Bapak itu gambaran Tuhan kita. Itu ada dua cara. Yang pertama, seperti anak sulung melakukan segala tugas yang diberikan. Yang kedua, mendapatkannya dengan kasih karunia dan anugerah. Anak bungsu paling dikasih enggak? Harusnya enggak, kalau menurut perbuatan. Harusnya yang lebih dikasih itu coba di sini siapa yang nggak punya anak? Anak saudaranya satu nakal, bandung. Yang satu baik, belajarnya rajin, terus dapat ranking kelas terus. Yang satu bandung, berantem, suka mukulin orang, buat masalah. Tapi saya rasa di sini enggak, di luar sana banyak yang lebih mengasihi anak yang perbuatannya baik. Tapi bapak kita di surga nggak gitu. Amin. Nah, jadi kalau tadi gambaran untuk mendapatkan kasih Tuhan, Paulus sudah bilang betapa besar, betapa panjang, betapa lebar, betapa tinggi, betapa dalam, betapa tinggi kasih Tuhan. Tetapi sebelumnya dia juga Paulus ini mengejar kasih Tuhan dengan hukum Taurat. Berhasil nggak? Dia bilang ditetapkan yang sempurna. Tapi waktu murid Yesus memberitakan murid Yesus, dia salah seorang yang menganiaya murid Yesus, bahkan ikut andil dalam membunuh murid-murid Yesus di apa ya? Dihajar. Jadi ternyata hukum Taurat yang Paulus dilakukan dengan sempurna nggak bisa juga. Jadi itu cara mau pakai perbuatan apa dengan anugerah. Kalau perbuatan, kalau kita kan baru punya kita. Perbuatan yang kita lakukan harus sesuai dengan hukum Taurat. Setuju? Lalu saya tanya, jawab.
Ya. Saudara tahu nggak? Saya nih, khotbah ini udah nggak getar nih. Kalau saudara diam aja udah nggak getar lagi saya. Nggak. Jadi hukum Taurat itu bicara kesempurnaan Tuhan. Dia bukan hanya berbicara soal perbuatan, tetapi dia juga berbicara soal keadaan tubuh kita. Kebanyakan orang bilang hukum Taurat itu kita mesti lihat aplikasinya baru kita bisa tahu. Nah, ini judulnya saya lebih enak kesini deh. The Great Law. Great Law itu cinta yang besar, cinta yang sempurna, cinta yang luar biasa. Dan ini kita nggak bisa dapatkan dari manusia. Hanya Tuhan kita yang punya seperti ini. Dan kita juga nggak bisa bilang ini kalau kita tidak bisa, belum pernah mengalami. Saya mulai. Nah, tadi hukum Taurat dulu ya. Oke. Kisahnya seperti ini. Ini tetap saya ambil Lukas tadi juga Lukas juga kan. Lukas menurut saudara mau baca juga atau mau saya bacain aja? Saya bacain aja ya. Baca sama-sama deh. Biar nggak ngantuk. Saudara kan udah makan barengan. Takutnya ngantuk. 3, 2, 1. Mendengar itu Yesus berkata kepadanya, masih tinggal satu hal yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih sebab ia sangat kaya. Saudara tahu nggak cerita apa nih? Ada seorang pemuda, pemuda yang kaya raya. Dia datang kepada Tuhan Yesus dan bilang, Guru, perbuatan apa yang harus aku lakukan supaya aku boleh hidup kekal? Lalu Yesus menjawab, kenapa engkau bertanya, bilang aku hidup yang baik? Ya. Terus Tuhan Yesus menjawab pertanyaannya, jangan membunuh, jangan berzina, jangan bersaksi dusta, jangan berbohong, terus hormati bapak ibumu. Lalu anak muda itu menjawab, itu sudah aku lakukan sejak masa kecilku. Oke, kata Yesus, kalau gitu masih tinggal satu lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikan itu pada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih sebab ia sangat. Ternyata untuk memperoleh hidup yang kekal dengan melakukan hukum Taurat atau untuk memenuhi syarat supaya Bapa mengasihi dia tidak sanggup lakukan. Hukum Taurat di sini kalau diriwaku, yang pertama kasihlah Tuhan Allahmu dengan, terus kasihlah sama manusia seperti engkau mengasihi. Artinya kedua hal ini dia nggak bisa lakukan. Memenuhi syarat nggak? Tidak memenuhi syarat. Nah, jadi dengan perbuatan siapapun nggak bisa memenuhi syarat untuk bisa diterima sama Bapak, sama Tuhan. Yang paham sampai di sini, katakan amin. Amin. Nah, ini soal perbuatan. Lalu ada lagi soal keadaan tubuh kita. Next. Nah, ini isi hukum Taurat. Ya, salah satu poin dari hukum Taurat. Katakanlah padahal begini, setiap orang di antara keturunan-temurun yang bercacat badannya, janganlah datang mendekat untuk mempersembahkan santapan Allahnya. Karena setiap orang yang bercacat badannya tidak boleh datang mendekat. Siapa
Coba, orang buta, orang timpang, orang yang bercacat mukanya. Terus masih ada nggak? Orang yang patah kakinya atau tangannya, orang yang berbokol atau yang terdiri badannya atau yang bulat matanya, orang yang berkedal atau berkurang atau yang. Jadi ini semua. Di sini ada nggak yang nggak punya cacat di bagian tubuhnya? Ada nggak? Berarti saudara sempurna semua. Saya rasa nggak ada ya, nggak ada kan? Coba yang ada cacat badannya sedikit tuh, yang nggak kelihatan. Kan malu kan? Nggak berani ngaku. Kita nggak ada yang bisa seperti ini. Ini hukum. Kalau kita memenuhi hukum Taurat, kalau dengan barometer hukum Taurat, kita nggak bisa layak untuk mendapatkan kasih Tuhan. Nah, saya mau menceritakan satu orang tokoh yang badannya kerdil. Siapa itu? Ya, Zakheus. Ya, next. Jadi, waktu Yesus sedang lewat, dia melihat seorang yang buta. Oh ini bukan, lanjut lagi. Tapi kan ada satu orang juga yang buta kan, nggak layak juga itu, nggak masuk hitungan harusnya. Jadi kalau orang lahir buta, itu udah masuk hitungan, nggak bisa diterima oleh Tuhan. Ya, terus itu saya mau langsung ke saja, cepat ini. Yesus masuk kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan dia seorang yang tadi juga kaya nggak? Yang tadi sudah melakukan semua perintah-perintah itu, orang kaya, tapi disuruh jual, katanya bisa nggak? Dia nggak mau, dia pergi. Ya, tapi saudara lihat, di situ dia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi dia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya. Dia mau berusaha untuk melihat Yesus. Apakah Yesus itu berusaha? Jadi dia mau melakukan usaha itu dengan kekuatannya sendiri. Tapi dikatakan apa? Tidak berhasil. Satu-satunya cara untuk ketemu Tuhan bukan kita yang berusaha, tapi Tuhan Yesus yang datang kepada kita. Cuma satu orang yang bukan kita yang mencari Tuhan, tapi Tuhan yang mencari kita. Zakheus berusaha, tapi tidak berhasil. Tapi saudara lihat. Terus next. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak lalu melihat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Sebenarnya banyak yang saya mau bahas, tapi waktunya mepet. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakheus, segera turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Kira-kira Yesus harus nggak menumpang rumah Zakheus? Ada keharusan nggak? Nggak ada keharusan. Tapi saat itu Yesus tahu kebutuhan Zakheus. Ia memutuskan sendiri inisiatifnya datang dari Yesus. Zakheus nggak minta, Tuhan, mohon Yesus datang dong, nginep di rumahku. Tapi Yesus yang bilang, Zakheus turun, aku harus menumpang di rumahmu. Saudara tahu, kalau sudah menumpang itu bukan cuma datang ke rumahnya, mandi lalu tidur. Pasti melakukan hubungan dengan Zakheus. Ada makan, minum, ada jamuan,
Kayak tadi tuh. Kalau kita semua nih digambarkan sebagai Zakeus, kita diajak makan sama Pastor Cepi, itu anugerah. Saya belum kerja udah diajak makan, belum khotbah udah makan, itu namanya anugerah. Ya, jadi nggak ada keharusan Tuhan Yesus numpang di rumah Zakeus. Coba saudara pikir, sudah berapa lama orang nggak datang ke rumah Zakeus? Ini yang datang apa namanya pemimpin rohani kita bilang itu. Mungkin ya, biasanya yang datang pada rumah Zakeus itu ya orang-orang musuh, orang berdosa semua, ya nggak? Betul nggak? Nah, tapi ini ada pemimpin rohani yang mau datang ke rumah Zakeus. Lalu apa yang terjadi dalam kehidupan Zakeus? Lalu Zakeus segera turun dan menerima Tuhan Yesus dengan sukacita. Ya, tadinya mungkin dia cemas terus. Apakah hidupnya bisa diterima orang-orang lain? Zakeus tuh pendek. Jadi sebelum dia jadi pemungut cukai, dia itu sudah nggak diterima. Bahkan dikatakan kalau orang yang benar bercacat nggak boleh mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, nggak boleh, nggak layak. Ya, makanya dia nggak diterima. Kalau orang sebangsa nggak diterima karena badannya cacat, pendek. Dulu kita tahunya Zakeus tuh nggak diterima karena dia jadi pemungut cukai. Mungkin orang yang nggak hidup di bawah hukum Torah, yaitu orang-orang Romawi yang bisa menerima dia. Makanya dia jadi pemungut cukai, jadi kaki tangan orang bangsa Romawi untuk memeras bangsanya sendiri. Ya, mungkin dia juga jadi pemungut cukai, dia bilang, Pastor Cepi nggak bisa terima saya. Sekarang saya jadi pemungut cukai. Saya besar-besarkan pajaknya, saya peras dia. Mungkin juga seperti itu. Ya. Next. Nah, nama Zakeus mempunyai arti suci, murni, tanpa cacat, celah. Saudara kalau saudara periksa di bahasa aslinya, bahasa Yunani, saudara akan menemukan ini. Murni tanpa cacat, celah, tapi kenyataannya tubuhnya aib. Zakeus mulai dipandang orang beraib dan berdosa dari kecil. Jadi sebelum itu melakukan apa-apa berdosa, udah aib nih, gitu. Ya. Dan tadi dikatakan di hukum Taurat bahwa dia nggak boleh datang ke rumah Tuhan. Saudara tahu kalau orang Yahudi, orang Israel itu, ya, dia mempunyai acara keagamaan itu setahun bisa beberapa kali. Ya, dia nggak boleh datang, nggak boleh ikut. Coba saudara bayangin, kalau dia sekeluarga ada 5 anak, yang cacat cuma si Zakeus. Saya minta, coba, saya minta ini berapa orang? Anak kita sih? Ya, jangan 2 orang, lebih lagi. Ada 3 atau 4 orang boleh, 2 orang lagi boleh, 2 orang lagi. Ya, jangan dendam ya Pak. Ini ibaratnya ada acara Natal. Mereka harus datang mempersembahkan korban. Tapi hukum Taurat melarang orang itu datang. Nggak boleh nih, nggak layak. Yang ini papa mamanya, yuk ada pesta Natal, kita datang yuk bawa persembahan. Yang ini kan karena bersih nih, kayak sempurna nih. Ya, ini boleh datang, ikut sini aja jalan dong. Nah, ikut. Terus ini mau ikut. Ini biasanya kayak Zakeus, terus cacat gitu ya, pendek, nggak terima gitu, nggak boleh datang ke rumah Tuhan ini. Nah, dia mau ikut, bilang Pak ikut gitu. Nggak bisa, kamu nggak layak kalau boleh ikut. Ya. Dan ini terjadi berulang-ulang kali, bertahun-tahun terjadi. Saudara bisa bayangin.
Mungkin kalau kayak Wawan, ganteng, cakep, kalau diajak, ya, papa mamanya pergi diajak bangga, pokoknya anak gua cakep, ganteng gitu ya. Tapi yang ini gimana nih? Saya ngalamin juga. Dulu saya nggak seganteng ini. Saya punya saudara, mungkin 5 saudara. Itu yang kalau kondangan saya terus yang nggak diajak. Sedih ya coba. Saya mau ikut juga Pak. Ya, biasa seperti itu dulu ya. Tapi kalau di sini orang tua di sini nggak ada yang seperti itu. Amin. Apa ada juga yang begitu? Nggak ada ya. Ya. Jadi itu gambarannya. Jadi saudara bisa rasakan sakit yang dirasakan seorang anak yang nggak pernah bisa ikut dalam pesta-pesta atau acara-acara keagamaan yang dilakukan oleh orang Israel. Ya udah, terima kasih ya. Kita nangkep ya. Dan ini ditolak gitu. Kita kan ada Yakobus tuh kayaknya nggak punya saudara. Coba kalau nggak punya saudara, aduh rasanya gimana? Sakitnya tuh di sini gitu ya. Sakit hati. Dan itu sakitnya tuh bukan cuma sakit di badan, tapi saudara sakitnya tuh mental sama jiwanya bisa rusak. Makanya dia jadi pengungut cukai, jadi orang jahat. Menurut orang Yahudi, menurut orang Israel. Ya, terus. Nah, ketika dia sampai ke tempat itu dia berkata kepada Zakheus segera turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Di situ dia menumpang di rumah Yesus. Di rumah Zakheus. Ya, dia sangat sukacita. Dia tadinya ditolak sama orang swasta ditolak, tapi ini ada orang yang mau menumpang di rumahnya. Rasa sukacita. Kasih Tuhan melalui itu kasih yang disebut great love itu. Di mana agama tidak bisa terima kita, tapi kasih Yesus yang besar bisa menerima kita, walaupun orang lain, orang-orang terdekat kita menolak kita. Tuhan Yesus tidak pernah tolak kita. Beri kemuliaan buat Tuhan. Apapun keadaan saudara, walaupun saudara cacat, saudara kurang ganteng, ya, saudara kurang cantik, kurang pintar, dan saudara merasa enggak layak, dan mungkin banyak kegagalan yang saudara lakukan, saudara jatuh bangun, mungkin jatuh dalam dosa gitu ya. Tapi kasih Tuhan enggak pernah kalah dari kegagalan kita. Dia selalu menghampiri kita, dia selalu datang menarik kita. Amin. Saudara lihat, waktu orang juga bilang, semua itu sudah aku lakukan. Tuhan Yesus bilang, ada satu lagi yang harus kamu lakukan. Apa? Jual semua. Tuhan Yesus suruh Zakheus seperti itu nggak? Tapi saudara, kasih Tuhan. Tadi mau apa tuh? Yang dilakukan. Anugerahmu begitu pesona. Saya sebenarnya menyanyikan. Kalau kita duet kayaknya bisa cocok. Sebenarnya saya menyanyikan itu aku mau bersyukur itu karena asli itu anugerahmu begitu pesona. Jadi itu adalah rasa syukur saat orang menerima anugerah atau sesuatu yang tidak layak dia terima, tapi dia terima itu, ya itu ada rasa syukur di sini. Dan saudara juga, dia nggak usah disuruh-suruh untuk menjual hartanya. Terus next, lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Next, tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setelah Anda memilih akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang keras dari seorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Anugerah Tuhan kadang-kadang dicurigai.
Wah, ini gampang aja. Kita kalau kita dosa, kita gagal, kita jatuh, tapi Tuhan masih kita. Nanti kita enak-enak aja melakukan dosa. Tapi ya, kasih yang Tuhan berikan kepada Zakheus menghasilkan buah yang kita nggak duga-duga. Lihat, orang kaya tadi beri pelit karena merasa membanggakan usahanya. Tapi Zakheus jadi apa nih? Setengah dari milikku. Pastor jadi pernah nggak memberikan setengah hartanya? Saya belum bertanya. Tapi Zakheus, coba bayangin orang yang nggak pernah, nggak layak dikasih. Tapi saat Tuhan kasih, saat Tuhan terima, dia jual setengah dari miliknya dan akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang akan kembalikan 4 kali lipat. Kalau kita bicara ketaatan, ini nggak ada soal ketaatan karena nggak ada aturannya. Ini benar-benar keluar dari hati yang sudah menerima kasih Tuhan. Inilah kasih itu. Bukan kamu yang mengasihi aku, tapi aku yang terlebih dahulu mengasihi. Saat kita terima kasih Tuhan, kasih Tuhan juga akan mengalir melalui hidup kita. Amin. Amin. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Jadi kita melihat, jangan melihat kecacatan diri kita, ketidaksempurnaan diri kita, tapi pandang pada Yesus, Tuhan kita. Aku punya Tuhan yang besar. Kita pandang, kita punya Tuhan yang besar, yang kasihnya terlalu besar. Kasihmu Bapa, kasihnya terlalu besar untuk mengalahkan segala-galanya kita. Yesus kalau selalu mengasihi kita, selalu menerima kita. Next. Nah, saudara lihat, kebenarannya adalah Yesus tidak mengerti apapun dari Zakheus. Dia tidak memaksa atau membuat Zakheus merasa bersalah sehingga mengembalikan apa yang dia telah curi. Yesus hanya mengasihi Zakheus, namun buah alamnya dari kasih karunia menjadi jauh berlimpah dari apa yang kita pikirkan. Ya, agama selalu menuntut kita melakukan A, B, C, D, E sampai Z, tapi Yesus tidak pernah menuntut. Yang keluar dari hidupnya adalah semata-mata hanya kasih, dan kasih itu yang bisa mengubahkan hidup kita semua. Yang percaya katakan amin. Next. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungguh-sungguh katanya dia menumpang di rumah orang berdosa. Saudara, yang ngomong ini siapa? Ahli-ahli Taurat, orang-orang beragama yang merasa dirinya sudah melakukan semua perintah Tuhan, yang merasa dirinya sudah melakukan seluruh isi Taurat. Tapi saat Yesus melakukan kasih, melakukan kebaikan kepada seorang yang tidak layak menerima kasih itu, dia berkata apa? Bersungguh-sungguh. Tetapi semua orang yang melihat itu bersungguh-sungguh. Dan katanya ia menumpang di rumah orang berdosa. Siapa orang berdosa di sini? Wah, bagus. Kita semua udah jadi orang. Tadinya kita orang, tapi saat Yesus mati di kayu salib, dia menanggung seluruh dosa kita. Karena dia tentang saat dia mati di kayu salib, semua dosa dan berikut hukuman atas dosa ditanggungnya di kayu salib. Makanya Roma 8 ayat 1 berkata, sudah tidak ada penghukuman lagi di dalam Kristus. Amin. Amin. Kita mudah-mudahan Tuhan. Jadi kebanyakan orang yang melihat perbuatannya sudah benar, sudah suci, gitu ya, selalu menghakimi. Dia menumpang di rumah orang berdosa. Coba tahu, dia bukan menumpang di rumah.
Terus dia bilang, dan dia sekarang hidup di dalam, tinggal dalam. Ini pada bapak saya kan? Amin, amin. Ini kemuliaan Tuhan. Dia tahu suaminya berpikir ke orang. Ya, next. Oh, ini saya nggak bahas ya. Aku lupa. Oke, next. Nah, ini kasih Tuhan kita oleh itu bukan berdasarkan apa yang kita perbuatan kita. Kalau yang menjadi perbuatan kita, perbuatan kita sudah dikasih. Itu namanya bukan anugerah. Bukan kasih karunia. Karena tapi jika hal itu terjadi dalam kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan. Sebab jika tidak ada demikian, maka kasih karunia itu bukan kasih karunia. Oh, saya tidak. Terus next. Banyak orang bilang Zakheus berusaha, baru Yesus datang kepada Zakheus. Tapi sebenarnya nggak begitu, ya. Perikop ini semata-mata benar-benar hanya Yesus yang datang dan mencari orang berdosa. Kalau orang yang merasa benar, Tuhan Yesus tidak datang. Karena orang Farisi, orang-orang ahli Taurat, orang-orang Farisi, orang ahli agama, bukannya Yesus tidak mengasihi mereka, tapi mereka aja yang nggak mau terima Tuhan Yesus. Mereka merasa sanggup melakukan segala sesuatu supaya mendapat kasih Tuhan yang besar. Tetapi jadinya mereka nggak perlu anugerah. Katakan begini, Yesus membuat sangat jelas apa misinya. Kisah itu terakhir dengan dia berkata, kata Yesus padanya, hari ini telah terjadi keselamatan pada rumah ini karena orang itu anak Abraham. Saya anak Abraham. Waktu jadi anak Abraham tulisan anak Abraham. Oh, anak Abraham. Ibu enggak. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Kayaknya nggak ada yang tahu lah ke sekolah ini. Nggak pernah dari anak sekolah ini ternyata ya. Kita semua anak Abraham, amin, amin. Dan kalau kita anak Abraham, kita juga layak menerima janji Tuhan. Next. Jadi kasih karunia yang ditujukan Yesus pada Zakheus adalah pendahuluan dari apa yang nanti dia di kayu salib. Salib adalah dimana misinya untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang, pada akhirnya dicapai. Ingat, dia mati itu sebagai kriminal. Dia mati sebagai kriminal. Dia yang nggak berdosa. Karena orang yang disalib itu adalah hukuman bagi orang berdosa. Itu kutukan bagi orang yang ada di bawah hukum Taurat. Dia mati bagi kita supaya kita hidup, supaya kita diselamatkan. Kayaknya udah mulai lagi. Saya akan tutup. Ya. Jadi dalam momen yang penting itu Yesus tidak hanya menghubungkan dirinya dengan para pemungut cukai, tapi dia juga menghubungkan dirinya dengan banyak sekali orang berdosa. Ya, wanita termasuk orang-orang kusta yang nggak layak diterima, para pecandu dan pengkhotbah juga ada. Dia menanggung dosa mereka di bahunya. Dia menanggung dosa kita, setiap dosa, tidak ada yang sebagian. Semua dosa kita sudah ditanggung kayu salib. Saudara tahu nggak? Dia pikul salib, naik ke Golgota, terus disalib. Saudara tahu nggak? Salib siapa yang dipikul sama Yesus? Salib siapa? Yesus punya salib nggak? Yesus punya salib. Yesus tidak punya salib. Yang punya salib itu kita.
Jadi waktu dia nganggur, waktu dia pikul salib, yang dipikul itu salib kita. Jadi saudara, kalau dibilang kamu harus pikul salib, salibnya mana lagi yang harus dipikul? Tapi saya nggak bahas ini ya. Kadang-kadang kayak gini kan ngomong aja gitu. Ya, terus next. Nah, ini ada satu yang menggambarkan kasih Tuhan tentang kita. Tadi Zakheus artinya apa? Suci, tanpa cacat celah. Ini ada satu gambaran Raja Salomo melukiskan atau menggambarkan tentang hubungan suami dan istri. Kalau Yesus suami, kita istrinya, kita mempelai perempuan, mempelai wanita. Dia bilang ini Raja Salomo yang bilang. Itunya Song of Song. Kalau Song of Song itu apa? Lagunya paling tinggi. Song of Song, King of King gitu ya. Song of Song. Jadi lihatlah, ini gambaran Tuhan seperti yang tadi nama Zakheus. Lihatlah, cantik engkau, manisku. Sungguh cantik engkau, bagaikan merpati, matamu di balik telukmu, rambutmu bagaikan kawanan kambing yang bergelombang turun dari pegunungan Gilead. Ini cara Tuhan melihat kita setelah Yesus mati di kayu salib menebus dosa-dosa kita. Gigimu bagaikan kawanan domba yang baru saja dicukur, yang keluar dari tempat pembasuhan, yang beranak kembar semuanya, yang tak beranak ada, bagaikan seutas kita kirmisi bibirmu dan elok mulutmu, bagaikan belahan buah lima pelipihmu di balik tubuhmu. Ini adalah pujian Raja Salomo kepada mempelai wanitanya. Mempelai wanita itu dia bilang hitam. Aku nih hitam, katanya. Bisa, kenapa kalau saya bilang hitam ketawa terus? Biar mana yang hitam menjadi hitam udah, gak usah pikirin. Dia memandang mempelai seperti ini. Ini gambaran tentang Tuhan memandang kita seperti ini. Dan saudara lihat, ini cukup detail. Dilihat, nggak ada yang kaya. Yang pertama, lihatlah cantik kau. Tuhan melihat kita begitu cantik. Jadi kalau orang melihat Zakheus itu kalau kita bisa, Zakheus itu gambaran tentang kita. Nggak ada yang sempurna, nggak bisa terima kita. Tapi Tuhan Yesus melihat kita begitu sempurna. Lihatlah, cantik engkau, kalau kalian cantik engkau manisku, sungguh cantik engkau, bagaikan merpati matamu di balik telukmu. Pertama-tama mata, biasa mata itu bagus. Kalau kita ada cewek, cowok itu ada cewek, matanya bagus. Rambutmu, rambut kelihatan. Maksud cewek, pernah puji rambut bisa. Rambutmu bagaikan kawanan kambing yang bergelombang turun dari pegunungan Gilead. Gigi juga dipuji. Begitu detail, bagaikan kawanan domba yang baru saja dicukur, yang keluar dari tempat pembasuhan, yang beranak kembar, semuanya yang tak beranak tak ada. Bagaikan seutas kita kirmisi bibir, dan elok mulutmu bagaikan belahan buah lima pelipihmu di balik tubuhmu. Pernah ada seorang kekasih memuji pelipis? Kalau bibir tuh mungkin pernah, kalau mulut pernah, kalau pelipis kayaknya enggak ada. Saya juga gak pernah ingat pernah puji mantan pacar saya pelipisnya. Jadi kalau mata, rambut, kalau itu mungkin ya, bibir ya, kalau pelipis enggak ada. Terus, next, nah leher juga dipuji, seperti menara Daud dibangun untuk menyimpan senjata seribu perisai, tergantung padanya daripada para pahlawan semuanya. Seperti dua anak Musa, dua dadamu seperti anak kembar kijang yang tengah makan rumput di tengah-tengah bunga bakung. Terus ada itu. Nah, jadi semua
Begitu detail Tuhan melihat kita, semuanya dilihat begitu indah. Nggak ada yang buruk dalam diri kita. Kenapa? Karena Yesus sudah menebus kesalahan kita dan dosa-dosa kita di kayu salib. Lalu Tuhan melihat kita begitu indah di matanya. Amin. Saudara, jangan diri saudara. Wah, saya kurang cakep, kurang cantik. Kaki saya kurang panjang, leher saya kurang sejam, gigi saya mungkin kurang bagus, bibir kita pedes gitu kan. Seperti cabai. Kalau ngomong nyakitin gitu kan. Ya. Enggak, Tuhan melihat kita begitu indah semua. Amin. Dari mata, rambut, semua kita indah Tuhan melihat kita. Kenapa? Karena Dia mengasihi kita. Tuhan gak bisa benci kita. Karena apa? Waktu Dia melihat kita, ada gambar Dia di dalam dirinya. Di dalam diri kita tuh ada gambar Dia. Waktu Tuhan menciptakan kita, Dia bilang apa? Marilah kita menciptakan manusia serupa dan segambar dengan kita. Dia begitu mengasihi kita. Dia sayang sama kita. Terus, nah, engkau nanti sekali manusia kita ada cacat, celah, ada mungkin sama dengan nama si Zacchaeus. Engkau cantik sekali manusia tak ada cacat, celah padamu. You are all together beautiful mind. Nah, semua kita melihat begitu indah. Amin. Ini tidak sih. Yang tadi dari acara pesta, mungkin sama bapaknya, sama ibunya, tapi tahu Tuhan melihat begitu indah, begitu cantik, nggak ada cacat celah dalam Pak ini. Semua kita lihat begitu indah. Karena apa? Karena Tuhan mengasihi kita. Beri kemuliaan Tuhan. Di hadapannya nggak ada yang kurang. Diri kita nggak ada yang kurang. Semua indah, semua cantik, semua bagus. Amin. Masih ada? His goodness. Jadi apapun keadaan saudara saat ini, sesuai dengan tujuan ini, bahwa kasih Tuhan begitu indah dalam kehidupan kita. Amin. Kasih Tuhan begitu besar. Dia menerima kita apa adanya. Apapun kekurangan kita, jangan ada kekurangan kita. Lihat. Oh, Dia sudah melihat kita begitu indah. Dia sudah melihat kita begitu cantik. Jadi gimana dong aplikasi dalam kehidupan kita? Jangan lihat negara-negara kita. Jangan lihat kesalahan-kesalahan kita. Jangan lihat kekurangan kita. Tapi lihat pengorbanan yang Yesus buat kita. Itu sudah menghapus semua dosa-dosa kita, kekurangan kita, kesalahan-kesalahan kita. Makanya kita bisa bernyanyi. Terlalu besar kasih-Mu Bapa. Yuk kita lagi berdiri. Abis ini siapa? Musisi. Haleluya. Jangan pandang dari saudara enggak sama seperti anak yang dia bilang, aku nggak layak lagi disebut sebagai anak Bapak. Jadikan aku upah harian orang upahan. Ya. Tapi waktu dia pulang, tetap bapaknya melihat dia sebagai anaknya dikasih. Saudara lihat, sebagai orang-orang yang dikasih Tuhan, memang setiap hari dalam kehidupan kita akan lepas dari kegagalan, kita akan lepas dari kesalahan. Mungkin hari ini di kantor, di keluarga, saudara merasa diasingkan, merasa kurang diterima sama orang-orang terdekat saudara. Tapi saudara lihat, hari ini Dia datang dalam hidup kita. Dia menerima kita apa adanya. Dia lihat tidak ada yang kurang dalam diri kita. Kita begitu indah di mata. Biarlah setiap hari Yesus lahir. Sekarang bukan
Bukan dulu di Bethlehem, bukan. Tapi sekarang ini, setiap hari, dia selalu ada dalam hidup kita. Dia sayangi kita, dia kasihi kita, dia tahu yang kita butuhkan. Kita ini seperti Zakheus yang nggak layak terima kasih Tuhan, yang nggak layak mendapatkan perkenanan Tuhan. Tapi Tuhan sendiri datang. Zakheus, hari ini aku harus bermalam di rumahmu. Saudara tahu, bagaimana Yesus berkata kepada Zakheus, hari ini aku bermalam di rumahmu. Hari ini Tuhan Yesus bilang kepada kita semua, ini aku datang kepadamu. Aku bukan hanya datang, tapi aku tinggal, aku diam di dalam hidupmu, menyediakan segala yang kau perlukan, menyembuhkan sakitmu, membela engkau, menghiburkan engkau. Kita nyanyikan sama-sama. Kita nggak bisa mengatakan betapa besar kasih Tuhan, sehingga kita hanya bisa menyanyi terlalu besar kasih-Mu Tuhan. Kau mati di kayu salib, bukan dengan barang bukan dengan emas perak, tapi dengan darah yang mahal Kau menebus kami. Kau menyembuhkan sakit-sakit kami Tuhan. Engkau juga memberikan jalan masuk kepada Bapa, di mana saat kami nggak layak, pintu tertutup oleh kematian-Mu, tirai terbuka sehingga kita boleh menghampiri tata Allah. Dia memberikan jalan masuk bagi setiap kita semua sehingga kita boleh menjadi dekat. Kita yang dulu jauh, sekarang kita sudah menjadi dekat. Dan bukan hanya dekat, Dia diam dalam hidup kita. Terima kasih Bapak. Aku berdoa untuk anak-anak tempat ini Tuhan. Anak-anak-Mu, kekasih-kekasih-Mu tempat ini. Apapun masalah mereka, persoalan mereka, aku percaya di hari perayaan Natal ini, biar mereka boleh menyadari bahwa betapa berharganya mereka, betapa dikasihnya mereka, sehingga tidak ada satupun hal yang bisa memisahkan mereka dari kasih Bapa. Kegagalan mereka, rasa malu mereka, ketidaksempurnaan mereka, tidak ada yang bisa menghalangi kasih Bapa untuk datang kepada mereka. Terima kasih. Aku percaya yang sakit sudah disembuhkan, yang punya masalah sudah Kau bebaskan, yang punya beban berat sudah Engkau lenyapkan bebannya. Aku berdoa untuk Pastor Cepi beserta istri, beserta anak-anaknya. Engkau memberkati mereka,
Kau yang menjaga, memelihara mereka, biar melalui pelayanannya banyak jiwa diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Anakmu berarti berbicara, Roh Kudus memateraikan firman-Mu agar boleh menjadi berkat buat anak-anak tempat ini. Haleluya.